Siapa sangka, seorang polwan yang dulu menghina seorang kuli bangunan, justru berakhir mengandung anak dari pria yang dulu ia remehkan. Sebelum mulai kisahnya, jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar dan subscribe channel ini ya. Siang itu terik begitu menyengat. Matahari seolah membakar bumi tanpa ampun. Di pinggiran jalan kota yang sedang direnovasi, suara palu, gerinda, dan teriakan tukang bersahutan menciptakan hiruk-pikuk khas proyek pembangunan. Di antara debu-debu beterbangan, seorang pria bertelanjang dada tampak sibuk mengangkat semen dari truk ke dalam bangunan yang belum selesai. Ia adalah Bayu, seorang kuli bangunan yang bekerja tanpa banyak bicara, hanya fokus pada tugasnya, walau lelah menggerogoti sendi-sendinya hari demi hari. Di jalan yang sama, sebuah mobil dinas berhenti mendadak. Seorang polisi wanita berpangkat brigadir turun dengan langkah tegas dan penuh percaya diri. Seragamnya rapi, rambutnya dikuncir kencang, dan wajahnya menunjukkan aura wibawa yang kuat. Ia adalah Ayu Larasati, sosok yang dikenal tegas, disiplin, dan angkuh. Satu hal yang membuatnya disegani sekaligus ditakuti. Matanya menyapu sekitar, lalu tertuju pada kerumunan pekerja yang ia nilai mengganggu lalu lintas. Apa-apaan ini? Jalan jadi macet gara-gara kalian kerja sembarangan. Bentaknya, suaranya lantang, menusuk gendang telinga. Para pekerja terkejut dan mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya mengikuti arahan mandor proyek. Namun Ayu tak mau dengar. Pandangannya tertuju pada Bayu yang berdiri paling dekat dengannya, masih memegang karung semen di pundak. "Kamu," tunjuknya ke arah Bayu. "Iya, kamu yang sok jadi pengatur jalan. Dasar kuli bangunan, kerja aja belum tentu bener, udah sok atur-atur," ucap Ayu dengan nada tinggi. Para pekerja lain saling berpandangan, tak ada yang berani membalas. Bayu, dengan tubuh penuh keringat dan debu, hanya menatap Ayu dengan pandangan datar, tanpa marah, tanpa takut. "Saya cuma nurut sama petunjuk dari mandor, Bu. Maaf kalau ganggu jalan," jawab Bayu pelan. Suaranya tenang namun mantap. Tak ada sedikit pun nada membela diri. Justru ucapannya terdengar tulus. Tapi bagi Ayu, itu terdengar seperti pembangkangan. "Kalau kamu tahu diri, kamu diam. Jangan ngajarin saya tentang tugas saya," balas Ayu, dan tanpa menunggu jawaban, ia masuk kembali ke mobil dinasnya, meninggalkan Bayu dan yang lain dengan wajah tertekan. Beberapa warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menggeleng. Ada yang mengutuk kesombongan sang polwan, ada pula yang merasa iba pada Bayu yang dihina hanya karena status sosial. Tapi Bayu, ia tetap berdiri di sana, menatap mobil itu menjauh. Tak ada kemarahan di wajahnya, hanya sebuah senyum kecil yang sulit ditebak, antara kecewa, sabar, atau mungkin ikhlas. Hari itu, langit tetap cerah, tapi hati Bayu mendung. Di sisi lain, Ayu merasa dirinya benar, merasa telah menunjukkan siapa yang berkuasa. Namun, ia tak tahu bahwa dari hinaannya hari itu, takdir sedang menyulam kisah yang tak akan pernah ia sangka. Beberapa minggu berlalu sejak insiden di lokasi proyek. Bagi Ayu, kejadian itu mungkin sudah terlupakan. Sebuah episode kecil yang ia anggap hanya bagian dari rutinitas hariannya sebagai aparat penegak hukum. Tapi bagi Bayu, kata-kata itu masih menancap di hati. Bukan karena sakit hati, tapi karena rasa penasaran. Ia tak pernah menyangka bahwa dari semua orang yang menghina pekerjaannya, justru perempuan itu yang terus muncul dalam pikirannya. Tatapan tajam Ayu, nada bicaranya, dan bahkan cara ia berdiri, semuanya perlahan membentuk siluet yang sulit Bayu lupakan. Suatu pagi, Ayu sedang dalam perjalanan menuju pasar tradisional untuk membeli kebutuhan dapur ibunya. Ia sengaja tidak memakai seragam, hanya mengenakan baju sederhana agar tak menarik perhatian.
Di tengah jalan, ban mobilnya tiba-tiba kempes. Ia turun, mengerutkan kening, dan memeriksa ban belakang. Tak ada bengkel terdekat. Sinyal ponselnya pun buruk. Suasana mulai menyebalkan. Lalu dari kejauhan, suara motor tua mendekat. Bayu, yang baru saja selesai membeli bahan bangunan, melihat sosok Ayu berdiri kebingungan di pinggir jalan. Seketika ia mengenalinya. Tanpa ragu, Bayu menghentikan motornya dan turun. "Butuh bantuan, Bu?" tanyanya dengan nada netral, seolah melupakan semua kejadian sebelumnya. Ayu mendongak, dan matanya langsung membelalak. Dunia seperti diam sesaat. Ia tak menyangka akan bertemu pria yang dulu ia hina habis-habisan. Dan kini, pria itu berdiri di hadapannya dengan senyum yang lebih tenang dari yang pernah ia lihat. Ayu nyaris menolak. Gengsinya berteriak. Tapi kenyataan menampar logikanya. Ia butuh bantuan, dan Bayu ada di sana. Dengan enggan, ia mengangguk. Tanpa banyak bicara, Bayu langsung turun tangan, mengganti ban mobil Ayu dengan cekatan. Tangannya lincah dan sigap seperti teknisi profesional. Ayu memperhatikannya diam-diam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang aneh. Pria itu tidak terlihat rendahan, seperti yang dulu ia pikirkan. Saat ban selesai diganti, Ayu mencoba membuka percakapan, entah karena rasa bersalah atau sekadar canggung. "Terima kasih, maaf waktu itu saya terlalu kasar." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Bayu hanya tersenyum, mengangguk kecil. "Nggak apa-apa, Bu. Saya sudah lupa. Yang penting sekarang Ibu aman di jalan." Ayu terdiam. Sikapnya yang dulu begitu angkuh kini dibalas dengan ketulusan tanpa dendam. Ia merasa malu, bukan karena telah menghina Bayu, tapi karena menyadari betapa sempit cara pandangnya selama ini. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Ada perasaan yang tak bisa ia pahami, antara kagum, bersalah, atau mungkin penasaran. Pertemuan tak sengaja itu bukan yang terakhir. Mereka mulai sering bertemu lagi, di pasar, di jalan, bahkan di sebuah acara bakti sosial di kampung tempat Bayu tinggal. Setiap kali bertemu, Ayu mulai merasakan ketenangan yang tak ia temukan dalam hidupnya yang serba disiplin dan penuh tekanan. Bayu, dengan segala kesederhanaannya, punya cara membuat dunia terasa lebih damai. Bayu, di sisi lain, tidak ingin terlalu berharap. Ia sadar betul siapa dirinya dan siapa Ayu. Tapi semakin sering mereka berjumpa, semakin sulit baginya menahan perasaan. Diam-diam, ia mulai jatuh hati, bukan pada seragamnya, tapi pada perempuan yang perlahan mulai menanggalkan kesombongannya dan menunjukkan sisi rapuh yang sangat manusiawi. Takdir memang aneh. Ia mempertemukan dua jiwa yang saling bertolak belakang. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang merajut sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan. Ia sedang menulis kisah cinta. Tapi seperti semua kisah cinta yang hebat, jalan mereka belum tentu mulus. Karena ujian sesungguhnya belum dimulai. Hari-hari Ayu mulai terasa berbeda. Ia tak bisa membohongi dirinya sendiri. Ada sesuatu yang selalu membayanginya sejak pertemuannya dengan Bayu. Pria itu tak lagi menjadi kuli bangunan di matanya. Bayu kini adalah sosok yang diam-diam mengusik ruang kosong dalam hatinya. Satu hal yang mengganggunya justru adalah kenyataan bahwa ia mulai menantikan pertemuan-pertemuan kecil mereka. Bahkan untuk sekadar menyapa atau mendengar Bayu tertawa ringan. Di sisi lain, Bayu mulai merasa resah. Semakin sering ia melihat Ayu, semakin sulit baginya untuk menjaga jarak. Ia tahu, perbedaan di antara mereka sangat besar. Ia bukan siapa-siapa, hanya pria sederhana yang hidup dari hasil keringat. Sementara Ayu adalah perempuan dengan status, kehormatan, dan dunia yang terlalu tinggi untuk ia gapai.
Tapi rasa tidak bisa diatur logika. Dan perasaan itu tumbuh. Sunyi, tapi pasti. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Ayu yang baru pulang dinas, terjebak di pinggir jalan karena motornya mogok. Telepon genggamnya mati, dan tidak ada ojek yang lewat. Saat ia mulai panik, sebuah motor tua berhenti di sampingnya. Dan seperti sebuah adegan yang telah ditulis takdir, Bayu muncul di bawah hujan, membawa mantel tambahan yang ia sodorkan tanpa berkata-kata. "Ayo, ikut saya aja. Rumah saya nggak jauh dari sini," katanya singkat. Ayu menatapnya ragu. Tapi dinginnya hujan, sepinya jalan, dan bayangan kesendirian malam itu membuatnya mengangguk. Mereka berdua melaju di tengah hujan, dalam diam, dalam suasana yang lebih dalam dari kata-kata. Di rumah sederhana Bayu, Ayu disuguhi teh hangat dan handuk bersih. Ruangan kecil itu penuh kehangatan, bukan karena fasilitas, tapi karena ketulusan. Ayu melihat dinding-dinding tua, meja kayu yang mulai lapuk, tapi juga melihat rak buku berisi bacaan-bacaan sastra dan filsafat. Ia terkejut. "Kamu suka baca?" tanyanya pelan. Bayu tersenyum. "Buku itu pelarian saya dari lelahnya dunia nyata." Percakapan malam itu berlangsung lama. Mereka bicara tentang kehidupan, masa kecil, impian yang dikubur, dan luka-luka yang pernah menganga. Ayu tak pernah merasa sehormat itu didengarkan. Bayu tidak memandangnya sebagai polwan, tapi sebagai perempuan biasa yang butuh ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam pelukan suasana malam, ada sesuatu dalam diri Ayu yang runtuh, dan kemudian tumbuh kembali, dengan bentuk yang berbeda. Hari-hari berikutnya, pertemuan mereka bukan lagi kebetulan. Ayu mulai mampir ke lokasi proyek tempat Bayu bekerja, membawa bekal atau sekadar mengobrol. Bayu juga mulai memperhatikan cara Ayu tertawa, cara matanya berbinar saat berbicara, dan cara dia mencoba menyesuaikan diri dengan dunia yang baru bagi dirinya. Rasa kagum itu perlahan berubah menjadi cinta. Tapi cinta itu dibungkus ragu, karena Bayu sadar, hidup bukan hanya tentang rasa, tapi juga realita. Ayu mulai merasakan tekanan dari sekitarnya. Beberapa rekan kerjanya mulai bertanya-tanya. Ibunya mulai curiga karena Ayu sering pulang dengan wajah yang berbeda, lebih hangat, tapi juga lebih diam. Dan ketika desas-desus mulai beredar bahwa Ayu dekat dengan seorang tukang bangunan, cibiran pun muncul. Ayu merasa dihimpit, tapi belum siap untuk menyerah. "Kalau kamu capek, kamu boleh berhenti ketemu saya," kata Bayu suatu sore, saat mereka duduk di bawah pohon terembesi. Suaranya pelan, nyaris tertelan angin. Ayu menoleh cepat, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan bicara seperti itu. Aku cuma bingung," ucapnya, nyaris berbisik. Ada luka dalam kalimatnya. Luka karena ia mulai mencintai seseorang yang membuatnya harus melawan dunia. Bayu paham, dan itu justru membuatnya semakin mencintai Ayu. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia berani mencoba memahami. Tapi malam itu, setelah Ayu pulang, Bayu hanya duduk sendiri di beranda, menatap langit kosong. Ia tahu, cinta mereka seperti dua jalan yang berbeda arah. Satu dari aspal, satu dari tanah becek. Dan kalau mereka ingin bersama, salah satu harus siap berjalan kaki, menanggalkan sepatunya. Namun, cinta sejati tak pernah tumbuh di tanah yang subur. Ia tumbuh di tempat yang paling tak terduga, di antara hujan hinaan, di balik tembok perbedaan, dan di ruang kecil yang hanya bisa diisi oleh dua hati yang saling memahami. Dan kini, meski belum mereka ucapkan, dua hati itu sudah saling memilih, walau dunia belum tahu. Hubungan mereka mulai menjadi perbincangan. Tidak hanya di lingkungan kerja Ayu, tapi juga di telinga keluarganya.
Ibunya marah besar ketika mendengar kabar bahwa anak kebanggaannya menjalin kedekatan dengan seorang kuli bangunan. "Apa kamu kehilangan harga diri, Ayu? Kamu itu polwan, bukan gadis sembarangan," bentaknya suatu malam, membuat Ayu hanya bisa menunduk menahan air mata. Ia ingin menjelaskan bahwa Bayu berbeda, tapi kata-kata ibunya terlalu menusuk untuk dibantah. Di kantor, rekan-rekan Ayu mulai menjauhinya secara halus. Beberapa bahkan terang-terangan mengejek, menyindir, dan tertawa di belakangnya. Ayu tahu, seragam yang dulu membuatnya dihormati kini menjadi beban. Setiap langkahnya terasa berat. Di setiap bisikan yang ia dengar, nama Bayu selalu disebut dengan nada merendahkan. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat atasannya memanggilnya dan berkata, "Jaga nama baik institusi, Brigadir Ayu. Hidup pribadi tak boleh mencoreng kehormatan seragam ini." Sementara itu, Bayu juga mulai merasa tertekan. Bukan oleh Ayu, tapi oleh keadaan. Ia mendengar kabar tentang hujatan yang diterima Ayu, dan itu membuatnya merasa bersalah. "Aku cuma bikin hidup kamu makin susah," ucapnya lirih saat mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi tua. "Kamu pantas dapat seseorang yang bisa dibanggakan, bukan aku." Ayu menatap Bayu dengan mata yang mulai berkaca. "Jangan pernah bilang begitu lagi," katanya dengan suara bergetar. "Yang bikin aku lelah bukan kamu, tapi dunia yang terlalu sibuk menilai dari luar." Bayu menghela napas panjang. Ia mencintai Ayu, tapi ia juga tahu cinta bukan sekadar rasa. Cinta butuh keberanian, dan keberanian itu sedang diuji habis-habisan. Ketika Ayu tak pulang selama 2 malam karena tugas luar kota, ibunya nekat datang ke rumah Bayu. Ia berdiri di depan rumah kayu sederhana itu dengan tatapan jijik, memandang Bayu dari ujung kaki sampai kepala. "Jauhi anak saya. Dia bukan untuk kamu. Saya tidak akan biarkan masa depannya hancur hanya karena kamu punya mimpi yang terlalu tinggi." Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap mata wanita itu dengan tenang, lalu menunduk dalam-dalam. Hatinya gemetar, tapi ia tahu, harga dirinya bukan sesuatu yang perlu dibuktikan lewat kata-kata. Saat Ayu kembali dan mengetahui semuanya, amarahnya memuncak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melawan ibunya dengan suara tinggi. "Aku bukan anak kecil lagi, Bu. Aku yang menjalani hidup ini, bukan ibu." Pertengkaran itu berakhir dengan air mata dan pintu yang dibanting. Malam itu, Ayu pergi ke rumah Bayu, berdiri di depan pintu sambil menggenggam erat tangannya. "Kalau aku harus kehilangan segalanya untuk bisa bersamamu, aku siap," ucapnya pelan. Bayu memandang Ayu lama sekali. Di wajah perempuan itu, ia melihat luka, tapi juga kekuatan yang besar. Tanpa kata, ia membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Malam itu, mereka duduk berdampingan di teras kecil, berbagi diam yang lebih berarti dari ribuan kata. Dunia boleh menolak, tapi hati mereka telah menyatu. Dan di tengah semua kekacauan, mereka menemukan ketenangan yang tak bisa diberikan siapapun, kecuali satu sama lain. Tak lama setelah itu, Bayu memantapkan hati. Ia datang ke rumah Ayu, membawa 2 buah cincin perak sederhana dan niat yang tulus. Ia menunduk hormat di hadapan ibunya Ayu, dan berkata dengan suara penuh keberanian, "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, tapi saya janji, saya akan jaga anak ibu lebih baik dari siapapun. Kalau saya harus mulai dari nol untuk membuktikan itu, saya rela." Waktu tak serta-merta meluluhkan segalanya, tapi keberanian Bayu menciptakan celah kecil. Dan dari celah itu, harapan mulai tumbuh. Karena cinta sejati bukan tentang tidak adanya rintangan, tapi tentang seberapa kuat kau bertahan ketika semua orang berkata, "Kamu tidak akan sanggup." Waktu terus berlalu. Tak ada pesta mewah,
Tak ada gaun pengantin megah atau karpet merah. Tapi hari itu, di sebuah masjid kecil di pinggir kota, Ayu mengucap akad dengan suara gemetar, penuh air mata, sambil menggenggam tangan Bayu yang bergetar tak kalah kuat. Mereka sah sebagai suami istri, disaksikan oleh beberapa orang yang benar-benar peduli, bukan karena status, tapi karena cinta. Tak ada keluarga Ayu yang datang. Ibunya masih menolak menerima. Tapi Ayu sudah berdamai. Hidup ini terlalu singkat untuk terus menunggu restu yang belum tentu datang. Setelah menikah, Ayu memilih pindah dari rumah orang tuanya. Mereka menyewa rumah kecil di pinggir kota. Sederhana tapi penuh kehangatan. Ayu tetap bekerja sebagai polwan, dan Bayu tetap bekerja sebagai tukang. Tapi kini, tiap kali Bayu pulang kerja dengan baju penuh debu, ada tangan Ayu yang menyambutnya dengan senyum. Dunia mungkin tidak berubah, tapi mereka berdua telah menciptakan dunia kecil sendiri yang tak bisa disentuh oleh cemooh atau hinaan. Hari demi hari, cinta mereka tidak hanya bertahan, tapi bertumbuh. Ayu mulai terbiasa dengan kehidupan sederhana. Ia belajar memasak, menanam cabai di belakang rumah, bahkan kadang membantu Bayu menghitung material bangunan. Dan Bayu, ia tak lagi melihat dirinya sebagai pria tak pantas. Ia mulai menabung untuk membuka usaha sendiri, termotivasi oleh senyum istrinya setiap pagi. Mereka bukan pasangan sempurna, tapi mereka saling melengkapi dalam cara yang dunia tak pernah ajarkan. Hingga suatu hari, kabar itu datang. Sebuah garis 2 merah di tespek yang membuat Ayu terpaku lama di kamar mandi. Ia keluar dengan mata berkaca, memeluk Bayu tanpa kata. "Aku hamil," bisiknya pelan. Bayu memeluknya erat. Tak bisa berkata apapun selain air matanya yang jatuh satu-satu di pundak Ayu. Bukan karena takut, tapi karena bahagia, dan tak percaya bahwa dari cinta yang dulu dianggap tak layak, kini tumbuh kehidupan baru. Kabar itu perlahan sampai ke telinga ibunya Ayu. Dan entah karena rasa bersalah atau rindu yang tak bisa lagi ditekan, sang ibu akhirnya datang. Ia berdiri di depan rumah Ayu, menatap menantunya yang keluar dengan wajah penuh kerendahan hati. Untuk pertama kalinya, Bayu menggenggam tangan mertuanya dan membiarkannya masuk. Di dalam rumah, Ayu memeluk ibunya lama sekali, sambil menangis seperti anak kecil. Tak ada kata "maaf" yang diucapkan, tapi pelukan itu sudah cukup menjadi jembatan. Hari demi hari berjalan, dan perlahan hidup mereka mulai berubah. Bayu membuka bengkel kecil di halaman rumah, dibantu oleh teman-temannya sesama tukang. Ayu naik pangkat karena dedikasinya. Dan di suatu pagi yang tenang, terdengar tangisan bayi pertama mereka, seorang putri mungil yang langsung membuat dunia keduanya menjadi lebih luas dan lebih berarti. Kini, saat Ayu menyusui anaknya di beranda, dan Bayu sibuk memperbaiki sepeda rusak tetangga, mereka sering saling menatap dalam diam. Tak perlu kata-kata untuk menyadari betapa jauh mereka telah melangkah. Dari penghinaan, menjadi keluarga. Dari luka, menjadi rumah, dan dari perbedaan yang dulu nyaris memisahkan, tumbuh cinta yang tak lagi bisa dipisahkan oleh apapun. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan siapa pantas bagi siapa, tapi hati yang saling memilih, bertahan, dan menyatu meski badai mencoba memisahkan. Cinta mereka bukan kisah dongeng, tapi kenyataan yang lahir dari keberanian mencintai dengan seluruh jiwa. Ayu dan Bayu adalah gambaran nyata bahwa cinta sejati mampu menembus sekat perbedaan. Bahwa luka bisa menjadi pintu bagi harapan baru, dan bahwa setiap manusia, sekecil apapun perannya di mata dunia, pantas untuk dicintai dan dihargai. Jangan pernah meremehkan siapapun, karena hari ini bisa jadi mereka bukan siapa-siapa. Tapi esok, bisa jadi merekalah yang memelukmu saat semua orang meninggalkanmu. Semoga dari kisah ini, kita belajar untuk lebih menghargai, lebih rendah hati,
dan lebih berani dalam mencintai dengan cara yang benar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton.